Perkenalkan, nama saya Rismawati Oktariana Tambunan, serta Latsat CPNS tahun 2021 Angkatan 53 Kelompok 4. Dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar. Di sini saya akan mempresentasikan etika publik dan komitmen mutu dengan menggunakan mind mapping. Dapat dilihat mind mapping etika publik pada gambar ini. Etika publik merupakan suatu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada etika publik, membahas tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Kedua, membahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, membahas tentang aktualisasi etika dan aparatur sipil negara. Kita akan membahas tentang kode etik dan perilaku pejabat publik yang terdiri dari nilai-nilai dasar etika publik, yaitu jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan publik, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara atau BUMN, berlaku adil dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya juga ada definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kemudian ada sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian ada modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya juga ada dimensi etika publik. Dimensi etika publik terdiri dari dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi etika publik ini menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian ada dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Membangun integritas publik pejabat dan politis harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Kemudian ada dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Selanjutnya ada tuntutan etika publik dan kompetensi. Di sini membutuhkan kompetensi teknik dan leadership dan etika untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Kemudian ada perilaku pejabat publik, di mana reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan mindset, seperti dari penguasa menjadi pelayan. Kemudian ada mindset dari wewenang menjadi peranan. Terus yang ketiga, adanya mindset amanah pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Materi selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama itu pentingnya etika dalam urusan publik. Pentingnya etika dalam urusan publik dapat dilihat merupakan norma etika yang berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas, memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Kemudian yang kedua, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap pejabat di dalam setiap jenjang organisasi. Kemudian ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan di samping penggunaan kekuasaan yang harus sejalan dengan norma etika, kaidah pokok lain yang seringkali disebutkan dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian ada sumber kode etik bagi aparatur sipil negara.
Rumusan kode etik bagi ASN yang berlaku di sebuah negara cukup beragam dari segi substansi maupun redaksinya. Biasanya rumusan kode etik itu mengikuti kaidah norma atau moral yang sifatnya universal dan sekaligus menyesuaikan dengan konteks lingkungan dari sistem administrasi publik di sebuah negara. Oleh sebab itu, di samping mengetahui rujukan dari peraturan mengenai kode etik di Indonesia, para calon PNS sebaiknya juga memahami prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam mekanisme pelayanan publik. Kemudian, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang aktualisasi etika aparatur sipil negara. Di sini dibahas tentang pemanfaatan sumber daya publik. Contohnya seperti mudik untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman sudah menjadi rutinitas tahunan masyarakat menjelang hari H. Namun Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik karena barang milik negara hanya dapat dipergunakan untuk aktivitas saat kerja saja. Kemudian absen sidik jari. Sejumlah PNS di lingkungan kerja wajib melakukan absen sidik jari. Kemudian penerimaan tenaga honorer. Setiap instansi pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer. Kemudian lanjut pemberian hadiah atau cenderamata, sebuah penghargaan kepada PNS yang memiliki kualitas kinerja yang baik. Kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan. Inilah penjelasan untuk etika publik. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang komitmen mutu. Komitmen mutu membahas tentang konsepsi dasar, yang kedua membahas tentang nilai dasar komitmen mutu, yang ketiga membahas tentang pendekatan inovasi, yang keempat membahas tentang membangun komitmen, dan yang kelima membahas tentang berpikir kreatif. Baiklah, pada konsepsi dasar membahas tentang konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas di sini dimaksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk konsep efisiensinya dimaksud untuk jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Konsepsi dasar yang kedua yaitu konsep inovasi, yang merujuk pada perubahan pada aspek fisik dari mutu produk yang dihasilkan dan menyentuh aspek mutu pelayanan pada pelayanan publik. Komitmen mutu juga memiliki nilai dasar. Yang pertama itu efektif. Efektif di sini dimaksud upaya peningkatan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Yang kedua itu efisien. Upaya peningkatan ketetapan penggunaan sumber daya. Ketepatan penggunaan sumber daya. Kemudian ada inovatif. Upaya menemukan cara baru dalam peningkatan nilai tambah atau pemanfaatan. Lalu mutu, upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kemudian adaptif, perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Kemudian responsif, membantu pelayanan masyarakat dengan menyediakan layanan yang cepat. Dan yang terakhir perbaikan, upaya perbaikan berkelanjutan atas cara kerja atau pelayanan sebelumnya. Kemudian pendekatan inovasi, membahas tentang mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif, kemudian mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif, kemudian menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, dan memberikan contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Kemudian komitmen itu juga membahas tentang membangun komitmen melalui mengobservasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja. Kemudian memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab
Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujud. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang mendorong untuk meningkatkan kinerja. Komitmen mutu juga membahas tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja, dan terakhir menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Demikianlah presentasi untuk materi komitmen mutu. Terima kasih.